membuat kita semangat untuk melakukan amalan-amalan ibadah lainnya. Iya, seperti itu. Nah, selain ini Ustaz, selain doa bangun tidur ini sendiri Ustaz, Ya. ada nggak kira-kira sunnah apa sih yang setelah kita bangun tidur Ustaz? Ya. Di antara kaum muslimin, sunnah Nabi SAW dalam kesehariannya atau apa yang bisa kita jadikan panutan dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita berkah, banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa atau berzikir ketika mengenakan pakaian. Seperti itu. Artinya orang ketika dia sudah bangun, kemudian juga apabila dia tidak memakai pakaian, maka dia memakai pakaiannya. Seperti itu. Maka kata Nabi, dia dari antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah doa mengenakan pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini kepadaku dan telah memberikan rizkinya kepadaku, atau memberikan rizkinya itu, memberi rizki pakaian ini min ghairi haulim minni, tanpa ada usaha dariku. Kaum muslimin bayangkan, min ghairi haulim minni, tanpa ada usaha dariku, wala quwwah, dan tanpa ada kekuatan yang aku keluarkan. Seperti itu. Itu maksudnya gimana Ustaz? Tanpa kekuatan dari kita itu Ustaz? Maksud dari doa atau zikir ini, Akhi Husain, adalah seorang hamba itu menyerahkan dan meyakini bahwasanya cuma Allah lah yang melakukan semuanya. Artinya kebaikan-kebaikan Allah yang memberikan. Maka kata Nabi SAW, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Kalau ia mendapati kebaikan, dan termasuk di antara kebaikan, dan alhamdulillah kita rasakan, Akhi Husain, adalah Allah tutupi aurat kita dengan pakaian-pakaian. Seperti itu. Ada mungkin sebagian kaum muslimin atau sebagian manusia tidak memiliki pakaian. Akan tetapi Allah ingatkan dan kita ingatkan diri kita bahwasanya ini sebuah kenikmatan. Alhamdulillah, dan sudah kita jelaskan tadi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan atau menutupkan, mempakaikan pakaian ini kepadaku. Wa razaqanihi, dan telah memberikan rezeki ini kepadaku min ghairi haulim minni wala quwwah, dan yang mana itu semua aku dapati tanpa ada usaha, tanpa ada kekuatan. Memang sekejap kita, dan sekilas kita ingat, Akhi Sadam, memanglah kita harus membeli pakaian itu. Iya, betul. Ya kan? Kita bekerja, ya kan? Bekerja sehari-hari, ada sisa-sisa apa yang bisa kita kumpulkan, kita belikanlah baju-baju. Apalagi termasuk juga kenikmatan besar, baju itu semakin halus, semakin enak dikenakan, nyaman, seperti itu, semakin nyaman. Itu benar. Tapi semua itu tidak bisa kita dapati kecuali atau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, maka juga kita sering disunahkan untuk mengucapkan sesuatu yang kita itu tidak bisa, kaum muslimin, berat untuk melakukannya. Apa itu? La haula. Ya kan? Tiada upaya atau tiada usaha, wala quwwah, dan tiada kekuatan sampai kita bisa melakukan sesuatu kebaikan illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi memang hadis ini faidahnya sangat agung. Maka juga yang sering kita ingatkan, Akhi Husain, sering-sering, dan insyaallah pada segmen-segmen kita sering-sering harus mengingatkan diri kita dan kaum muslimin tentang memaknai betul doa-doanya, memaknai dan memahami dengan benar apa yang dia ucapkan. Seperti itu. Jadi memang kalau sudah zikir itu menancap dalam hati, sebagaimana kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, sungguhnya ketahuilah, sungguhnya dalam hati ada segumpal daging. Idza saluhat saluhas jasadu kulluh. Kalau dia baik, artinya kalau hati baik memahami, maka baik semua anggota tubuh sampai Allah membantunya kepada kebaikan. Seperti itu. Baik Ustaz, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Dengan